Awalnya gua kira ini film adalah film komedi aja, tapi ternyata film ini di luar bukan hanya sebagai komedi, tapi ada unsur yang sangat mendalam sekali, yaitu adalah soal berkaitan dengan keluarga. Ya apalagi kalau bukan film suka duka tawa. Yang mana film ini gua tonton, yang menurut gua ini nilainya itu ya 8/10, yang mana ini layak untuk ditonton gitu filmnya. Karena kalau misalnya kita hanya mencari komedi aja, itu udah banyak tuh film. Apalagi sekarang dengan banyaknya komika-komika, tentu dengan film yang LPM-nya sangat padat, itu udah banyak sekali ya, kayak Comic X, terus juga ya termasuk agak lain yang lagi naik daun kan. Nah, tapi kalau hanya sekedar komedi gitu saja, orang juga sudah akan bosan gitu dengan hanya apa sih ini film hanya untuk ketawa-ketawanya aja gitu. Tapi kalau misalnya ingin lebih gitu, bukan hanya sekedar komedi, tapi bagaimana kisah untuk dalam membangun sebuah keluarga yang damai, keluarga yang mungkin keluarga cemara gitu ya, yaitu ini film ini menjadi sangat cocok untuk menjadi inspirasi, khususnya kalau gua lihat sih sama kalau misalnya kita sudut pandang kita sebagai anak, sudut pandang kita sebagai ibu, sudut pandang kita sebagai ayah gitu. Nah, ini POV-nya itu ketiganya kalau yang gua dapet, akhirnya gua resapi gitu ya untuk bisa melihat nilai-nilai dalam sebuah film ini gitu. Nah, tapi terlepas dari itu nanti gua akan bahas di akhir sesi. Gua akan bahas dulu soal bagaimana sih ini alur film ini dalam sebuah film ini alurnya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau yang gue lihat ini POV yang menarik ya untuk film ini karena ini menyangkut soal bagaimana sih seorang anak muda yang ingin menjadi terkenal di stand up. Itu cocok banget nih buat apalagi sekarang sedang istilahnya sedang booming lah ya orang-orang yang mengenal gitu dunia stand up, atau bahkan orang awam pun pasti sudah mengetahui dunia stand up komedi gitu kan, karena di Netflix juga sedang tayang main serialnya Bang Panji Pragiwaksono. Nah, jadi orang pada tahu tuh bagaimana stand up komedi itu seperti apa sih, dan mereka yang tahu plus muncul film ini. Nah, ini menjadi film yang akhirnya orang tahu tuh sudut pandang gimana sih model stand up comedian, karena isinya adalah di dalam film ini orang-orang stand up comedian semua, dari Bintang Emon, Arif Brata, bahkan muncul Bang Panji, Rian Andriandi, banyaklah semua, hampir semua kalangan-kalangan komedi stand up komedia itu terlibat dalam film ini. Dan ternyata gue pelajari juga di dalam film ini ada sedikit teknik-teknik stand up comedy yang disebarluaskan gitu, maksudnya menjadikan sebuah pembelajaran juga bagi gue yang lagi belajar stand up. Oh, ternyata ada teknik gimana cara mereka nih, cara si pemeran utama ini dalam mencari keresahan, itu dipelajari juga tuh di film itu. Jadi buat orang-orang yang baru mengenal stand up comedian, ini juga menjadi sebuah film yang menarik untuk ditonton, sehingga nantinya teman-teman tahu tuh sudut pandang bagaimana sih dalam membuat sebuah skrip komedi gitu, sebuah skrip stand up komedi untuk teman-teman tampilkan di open mic gitu. Dan ternyata dalam mencari keresahan itu sendiri perlu yang namanya juga bukan hanya sekedar keresahannya untuk menghina, mencaci maki ataupun apa, tapi ternyata ada hal yang saat kita tulis itu impact dampaknya apa tuh untuk orang tersebut tuh. Jangan sampai akhirnya dia menyimpulkan kalau misalnya hanya sekedar untuk mencari keresahan tapi hanya berujung untuk biar cacian, hinaan atau apa, ya akhirnya dia kena dampaknya sendiri. Kalau misalnya ternyata ada orang lain yang menggunakan jokesnya dia atau menggunakan objeknya dia untuk ditertawakan kayak gitu, yang mana dia membuat keresahan tentang bapaknya sendiri gitu. Dan akhirnya dia menyadari kan pas pas
objeknya itu dipakai untuk komedi orang lain, dia nggak terima gitu. Nah, itu menjadi sudut pandang baru buat gua juga gitu sebagai seorang yang lagi berlatih untuk menulis naskah buat komedi stand up komedi itu bagaimana gitu. Jangan sampai ntar pas kita cek nulis misalnya ya, kan sering banget stand up comedian sering banget diajarin coba dari deket dulu apa yang bisa dibahas, apa yang dibahas. Kadang kita menyinggung apa yang dibahas tuh misalnya keluarga, tiba-tiba kita bahas keluarga terus apa, dan malah seakan-akan kan kayak misalnya menjelekkan gitu kan. Nah, pas ternyata kalau misalnya POV-nya itu adalah bagaimana objek yang tadinya kita bikin buat dari kita itu sendiri dilempar dengan stand up comedian lain yang membahas hal itu, kadang mungkin bisa jadi kita tersinggung gitu kan. Walaupun memang sebenarnya kan harusnya memang dari keresahan diri sendiri, ini kan keresahan kita ya. Kalau orang lain ngambil dari keresahan kita sendiri ya itu mungkin apalah sistemnya apa, tapi itu menjadi suatu pembelajaran tuh dalam film itu tuh yang membuat gue sadar juga, oh iya ternyata bener juga nih, jangan sampai kita harus cek lagi nih dalam penulisan ini, kira-kira kalau misalnya ternyata POV kita adalah POV objek ini akan dibahas oleh orang lain, apakah kita akan merasa kesel atau enggak gitu. Karena berarti kan kita tanda kutip akan membongkar aib gitu, akan membongkar hal-hal yang sebenarnya orang lain nggak tahu, tapi kita bongkar di situ kan. Nah, itu buat pembelajaran versi gue ya karena gue kan lagi baru mulai nulis skrip untuk bagaimana sih menjadi seorang komedian dan lagi rutin open mic gitu. Nah, jadi ini membuka kesadaran gua untuk lebih aware lagi, lebih memilih lagi skrip-skrip apa ataupun misalnya keresahan-keresahan apa yang harus gua tampilkan. Jangan sampai ntar kalau misalnya ternyata anggap aja objek yang gua tulis ini ya, disampaikan jokes itu ke orang lain yang menyampaikan, guanya ikut tersinggung dan bahkan kesel. Ya, berarti kan tandanya gua nggak sepakat dengan ini diungkapkan kayak gitu. Makanya itu menjadi sebuah filter baru buat gua untuk menulis, untuk bisa menjaga hal itu gitu. Karena ya jangan sampai kita ingin incar viral tapi ternyata kita mengorbankan orang lain gitu. Itu juga ya maksudnya orang lain tuh keluarga kita ya, kalau pemerintah ya memang harus dikritisi ya. Jadi kayak gitu ya. Ini pembelajaran pertama gua untuk dalam bagaimana sih menulis sebuah skrip yang diajarkan di dalam film Suka Duka Tawa. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana sih memandang atau melihat sebuah perjuangan ayah gitu dalam berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Itu juga dapat tuh peresapannya gitu di dalam film ini. Karena gue mikir film ini kan komedi Suka Duka Tawa. Gue pikir ini masalahnya di trailernya itu bicara soal bagaimana dia perjuangan untuk menjadi komedian. Ternyata pas di masuk filmnya itu, ini semoga tidak menjadi spoiler banget, tapi ini harus bahkan harapannya sih untuk menjadi rasa penasaran teman-teman gitu. Nah, untuk bisa nonton langsung di bioskop itu soal bagaimana perjuangan seorang ayah itu dalam mencoba membahagiakan keluarganya dengan apa yang dia yakini bahwasanya itu bisa menjadi sebuah pendorong untuk membahagiakan keluarga tersebut. Nah, dia memilih untuk mencoba untuk berjuang dengan karya yang ingin dia dambakan itu menjadi seorang pelawak. Yang mana akhirnya malah itu sendiri yang akhirnya mengganggu keharmonisan keluarga tersebut dan dia akhirnya menghilang kayak gitu. Nah, ini menjadi suatu kisah yang menurutku menarik dan akhirnya mereka dipertemukan lagi setelah si pelawak ini dewasa dan dia mencoba lagi untuk istilahnya mendekati lagi gitu. Dan gua lihat sih kalau dari sudut pandang gua gitu ya, yang mana notabene nantinya menjadi calon ayah gitu kan, itu kita mungkin ya bisa melihat antara realistis dengan keidealisan kita itu bisa kita imbangkan gitu. Dan kalaupun memang secara idealisnya kita seperti apa, itu harus kita ungkapkan dengan ya penuh dengan komunikasi yang bagus gitu. Jangan sampai tersulut emosi atau apa misalnya saat nantinya dalam percekcokan, dalam diskusi gitu kan. Karena di situ premisnya itu dia karena di
apa ya, karena ditekan terus, akhirnya dia puncak tuh emosinya naik, dan ya dalam artian di sini bukan KDRT tapi dia kesel kayak kayak istilah saking marahnya tapi nggak bisa mukul orang, akhirnya dia ngancurin barang gitu, dan itu malah menjadi traumatik ke anaknya, sehingga dia pun akhirnya wah nggak bisa nih gini terus, akhirnya dia memilih pergi gitu. Nah, hal ini menjadi suatu penting buat gua pelajari. Ini mah POV gua aja lah ya, karena ini kan latihan gua lagi latihan melatih opini dalam 20 menit tanpa skrip gitu. Dan gua lihat bagaimana menjadi seorang ayah yang punya mimpi dengan realita yang keadaannya ternyata dia harus pertahankan, yaitu adalah sebuah keluarga, itu tetap harus bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Jangan sampai kalau misalnya kita mempunyai mimpi tapi ternyata dianggap dalam keluarga tersebut itu menjadi pengorbanannya buat keluarga terus, dan ternyata dia lagi lelah nih, misalnya istri gitu, ataupun misalnya anak itu menasihati karena merasa keadaan sudah lelah seperti itu, jangan dengan emosi yang negatif gitu, tapi diskusi yang mungkin lembut. Tapi gimana caranya nggak tahu juga, ini kan gue lihat sudut pandang gue, lihat oh berarti kalau misalnya kayak gitu, kita misalnya punya mimpi secara individu, ya pembahasannya harus secara komunikasi gitu. Dan gue memang sepakat gitu kalau misalnya bicara soal mimpi, misalnya seorang kita nih dengan pasangan kita sama-sama punya mimpi, itu ya kita bicarakan, dan bukan kita berarti misalnya kita punya mimpi, mereka punya mimpi, tapi mereka batasi mimpi mereka karena mereka sudah masuk ke kita, bukan. Tapi kita misalnya punya mimpi, mereka punya mimpi, sama-sama berjuang bersama untuk berkolaborasi seperti itu. Dan gua lihat sih sebenarnya support tuh istrinya tuh, istrinya sebenarnya seneng gitu dengan kebahagiaan, karena ditampilkan ternyata dia dampingi terus akrab dengan rekan-rekan kerjanya. Cuma mungkin saat itu lagi capek, lagi apa, dia emosi, malah jadi runtuh dan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Karena kalau misalnya kita ibaratkan, memang luka soal sakit hati itu memang bagaikan kertas putih ditusuk dengan paku, yang mana misalnya paku itu dalam artian emosi itu, saat sudah termaafkan, paku itu dicabut masih ada bekas bolongan gitu, atau misalnya pulpen, analoginya seperti itulah. Jadi tetap masih ada titik-titik yang mana itu yang artinya adalah itu tidak bisa akan diperbaiki lagi. Yang bisa adalah bagaimana dia menjadikan itu ke depan itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Tidak bisa diperbaiki, tapi bagaimana ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi, yang gue lihat ya gitu. Akhirnya kan pada akhirnya di akhir sesi mereka berdamai dengan keadaan seperti ini, dan mencoba lagi untuk membangun hubungan yang lebih baik dan membangun keluarga yang lebih harmonis lagi, dan akhirnya happy ending gitu di akhir. Dan mereka pun akhirnya si orang anaknya yang cita-cita ingin jadi stand up comedian malah ujung-ujungnya mengambil pendidikan UGM gitu. Maksudnya jadinya dia melepaskan keresahan-keresahan itu dengan di dunia komedi, karena keluarganya udah bahagia, akhirnya pending, ya udah akhirnya mereka menjadi kayak keluarga biasa gitu, jadi keluarga yang udah bapak dan anak, orang tua dan anak-anaknya ingin sekolah, akhirnya didampingi dan akhirnya berhasil mencapai universitas yang elit seperti itu. Dan itu pembelajaran kedua ya, berarti. Dan pembelajaran ketiga yang gue lihat sebagai POV anak gitu, misalnya kita lihat POV anak, tentu dalam hal situasi apapun di dalam lingkup keluarga itu pasti ada hal yang tidak sesuai dengan realita yang kita dambakan, ataupun bahkan di film ya, misalnya keluarga cemara atau apa. Yang perlu kita lakukan adalah ya memang mengerti kayak gitu, walaupun memang kadang seringkali seorang anak ya sulit untuk mengerti gitu. Maksudnya pengennya kan ya harmonis atau apa, makanya sering banget kan kalau misalnya di keluarga broken home yang gue dapet cerita-cerita itu, rata-rata karena udah broken home gitu,
jadi anak itu jadi liar atau apa gitu. Dan ya gue juga istilahnya memaklumi karena memang pas gue pas gue waktu kecil hingga sekarang pun mungkin sekarang karena udah makin istilahnya makin berumur gitu ya, mencoba menjadi lebih dewasa lagi bagaimana sih memahami itu, akhirnya gue sadar gitu bahwasanya orang tua itu pasti pengennya lebih terbaik dengan sesuai dengan ingin memberikan yang terbaik buat kita gitu. Tetapi kadang kita tidak tahu bahwasanya tujuan mereka melakukan itu adalah untuk kebaikan kita, dan kadang kita pengennya dari sudut pandang POV-nya kitanya aja. Seringkali gitu. Contoh paling mudah misalnya kalau kita diomelin ya kan, kalau kita diomelin, bahkan kalau zaman dulu pakai dengan dalam artian kekerasan bukan kekerasan, pakai artian penegasannya itu secara fisik, itu ingin mengajarkan bagaimana bahwasanya itu salah loh, jangan sampai kamu mengulangi lagi gitu, jangan sampai kamu melakukan hal itu. Atau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu, ada syarat tertentu, misalnya mau dapat HP ternyata syaratnya harus ranking 1, harus bisa ngaji 1 juz misalnya kayak gitu mau dapat HP. Ya itu realitas kehidupan tuh kayak gitu, kalau ingin mendapatkan sesuatu ya harus meraih, istilahnya harus dikejar gitu, bukan hanya sekedar dapat tapi harus ada yang diusahakan kayak gitu. Dan kita kadang nggak memahami, malah menganggap misalnya orang tua kita pelit, terus juga orang kita galak banget atau apa. Nah itulah yang kadang memang dalam hal dari masa kecil hingga nyampe mungkin kuliah sampai bahkan sekarang pun kadang kita sering masih menganggap hal itu gitu. Dan memang itu butuh proses sih, butuh butuh yang namanya itu pembelajaran yang terus dengan kita berpikir gitu, dengan kita merenung, dengan kita berpikir, dengan kita periksa lagi, jangan dengan sulut emosi. Karena kalau misalnya dengan artian emosi, misalnya kita demikian kok dilarang kayak gini, terus kok jadinya kayak gitu, terus kok ternyata seperti itu, dan kita kira hanya menganggap emosinya aja, sehingga ya jadinya malah udah dia malah menyalahkan gitu, malah kesel dengan kedua orang tua kita pas ternyata dia flashback gitu. Ini contoh kayak film, misalnya dia lihat lagi kenangannya, terus dia renungkan lagi, akhirnya dia berdamai loh, dan bahkan deket dengan ayahnya. Padahal waktu awal-awal ketemu itu keselnya minta ampun dia sama ayahnya karena merasa ditinggal, dan bahkan bikin stand up comedy pecah banget gitu. Tapi karena dia ingin mempelajari lagi, karena kan keresahan mempelajari ya, dia resah-resah dengan ayahnya, dia mempelajari lagi, malah dia akhirnya menyadari bahwasanya ayahnya itu ternyata peduli itu dengan dia aslinya gitu. Dan akhirnya satu kesimpulan, ini persoalannya itu adalah soal dia itu menghindari untuk bisa minta maaf itu karena biar tidak runyam lagi gitu. Karena dari awal anaknya itu udah diajari oleh ibunya bahwasanya bapaknya jahat kayak gitu di filmnya ya, sehingga akhirnya dia pun terdoktrin. Tapi akhirnya ibunya juga sadar bahwasanya itu dia salah. Harusnya katanya ibunya itu bilang, harusnya kalau misalnya aku kesel dengan kamu, dengan suaminya, ya udah aku aja yang kesel, nggak usah gue kasih paham ke anak-anaknya bahwasanya anak itu juga perlu benci dengan bapaknya gitu. Nah ini pembelajaran juga nih buat komunikasi nih, bahwasanya bahkan gue dapat ilmu juga dari Anies Baswedan, keharmonisan itu ataupun misalnya perbedaan pendapat, terus misalnya ya mungkin pergejolakan di dalam rumah tangga itu tidak perlu diperlihatkan gitu, tidak perlu di-share juga di sosmed, tidak perlu juga diperlihatkan dengan anaknya. Jadi anak itu ya, jadi keluarga itu terlihat harmonis. Jadi apa yang ada di dalam kamar itu, yaitu menjadi dalam kamar itu gitu. Misalnya ada perbedaan pendapat, ada mungkin emosi atau apa, yaitu dikuncinya itu di dalam kamar gitu, dalam satu kamar sebagai pasangan suami istri itu.
Dan kalaupun misalnya ternyata ada perbedaan pendapat tuh jangan malah ngajarin anaknya tuh ayah tuh jahat ya kayak gitu tuh jangan, karena ntar jadinya malah dia merespon bahwasanya benar gitu dengan pendapatnya itu. Nah itu yang akhirnya menjadi pembelajaran buat gua untuk bagaimana sih nantinya dalam mencari dalam berkomunikasi di dalam suatu hubungan dengan pasangan. Itu juga dapat tuh di dalam film ini gitu. Nah jadi demikianlah suka duka tawa review dari gua. Semoga ini bukan jadi spoiler, dan teman-teman kalaupun nonton ini film layak ditonton. Silakan nonton.